Inilah Bandar Pelabuhan Malaka, Jamali. Bagaimana pendapatmu? Iya, kurasa cukup besar dan ramai. Banyak kapal-kapal asing yang singgah di sini. Ini belum seberapa, sebab masih dalam taraf pengembangan. Nanti kalau sudah benar-benar jadi, maka Pelabuhan Malaka ini akan menjelma menjadi pelabuhan yang terbesar dan paling penting di Selat Malaka ini. Iya. Raja Malaka, Sultan Megat Iskandar Shah, seorang raja yang berbakat dagang. Apa? Dagang? Maksudnya berbakat untuk membangun ekonomi sebuah kerajaan. Beliau berpendapat bahwa untuk memajukan rakyat kerajaan Malaka harus membangun sebuah bandar pelabuhan yang besar. Sebab kalau memiliki sebuah bandar pelabuhan yang besar dapat menjadi penunjang kemakmuran rakyat Malaka. Lasmini, apakah rakyat Malaka ini tidak bertani? Tanahnya kurang bagus untuk pertanian. Jadi, ya, rakyatnya kebanyakan jadi nelayan. Iya. Nah, kau boleh berjalan-jalan, melihat-lihat kerajaan Malaka ini sepuasnya. Aku akan ke istana memberikan laporan hasil lawatanku ke Palembang. Ya? Iya. Jadi, Silebaitan menolak mentah-mentah. Benar, Sultan. Bahkan dia mengancam akan mengadukan kita ke Majapahit. Berdebah, pengecut, penakut benar mereka. Mereka berani kepada kita rupanya, karena mereka tetap merasa berada di bawah perlindungan Majapahit. Ya, memang aku tahu. Meskipun Liang Taoming berkuasa di Palembang, tapi dia sama sekali tidak berani melepaskan diri dari Majapahit. Dia tiap tahun dengan setia mengirim upeti ke Majapahit. Jadi hubungan antara Palembang dengan Majapahit tetap terpelihara dengan baik. Tapi sekarang Majapahit sedang kacau, bukan? Ya, inilah yang aku katakan kesempatan. Jadi kita akan menyerbu ke Palembang. Wah, Sultan akan mengirimkan bala tentara ke Palembang? Benar. Tapi kita harus melakukan persiapan dengan masak. Sebab selama ini aku melupakan pembangunan angkatan perang. Perhatianku tercurah semuanya kepada pembangunan ekonomi. Saya bersedia membantu, Sultan. Membangun kekuatan angkatan perang. Bagus. Mulai besok, kita sudah bisa bekerja. Daulat Prabu Wikramawardhana, Maharaja Majapahit yang mulia. Satria Madangkara. Bagaimana kabarnya, tuanku? Oh, kemarilah, Satria. Betapa aku rindu kepadamu. Marilah, duduk di dekatku. Daulat, tuanku. Harnum, kemarilah. Dewi Harnum yang perkasa. Kau sangat pantas menjadi istri Satria Madangkara. Kemarilah, Dewi Harnum. Daulat tuanku Prabu Maharaja Majapahit. Sudah bertemukah dengan Narapati Raden Gajah? Sudah, Paduka. Sudah. Dan saya sudah mendapat penjelasan dari beliau mengenai situasi terakhir yang terjadi di Majapahit. Terus terang, sama sekali aku tidak menduga kalau angkatan perang Majapahit Timur demikian hebatnya. Dan dengan jujur, aku akui, aku kewalahan sehingga aku terdesak. Dan sekarang nasib Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Saya dapat memahaminya, Paduka. Setelah mendengar penjelasan mengenai kekuatan angkatan perang Majapahit Barat dan Majapahit Timur, iya, saya dapat sedikit menarik kesimpulan bahwa angkatan perang mereka, yang saya maksudkan Majapahit Timur, tidak sekedar mengandalkan kekuatannya kepada jumlah pasukan semata-mata, tapi juga bersandar kepada ketajaman siasat dan taktik pertempuran. Iya, kau benar, Satria. Mereka memiliki siasat perang yang bagus. Jadi boleh dikatakan mereka menang kedua-duanya. Maksudmu? Dalam jumlah, mereka lebih besar dari jumlah kita. Juga dalam siasat perang, mereka lebih matang dari kita. Itulah yang membuat mereka menang. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Harus dilawan dengan kekuatan yang tidak lazim, seperti yang dipergunakan oleh pasukan perang. Kekuatan yang bagaimana itu? Kekuatan ilmu kadikjayaan. Ilmu kadikjayaan. Kalau begitu kita harus mengumpulkan orang-orang sakti. Begitulah, Paduka. Tapi tentunya makan waktu lama, Satria. Padahal batas ancaman Pangeran Wirabumi tinggal beberapa hari saja. Ya, sekitar tinggal 5 hari lagi. Dalam waktu 5 hari, saya sanggup menghimpun orang-orang sakti. Oh, benarkah? Saya sanggup, Paduka. Baiklah, aku percaya kepadamu. Terima kasih, Paduka. Bagaimana, Satria? Apakah Sang Prabu setuju dengan usulmu?
Beliau tidak keberatan. Bagus. Nah, sekarang kita atur begini. Pada batas waktu 5 hari ancaman Pangeran Wirabumi berakhir, Prabu Wikramawardhana akan mengeluarkan penolakannya. Wah, peperangan pasti akan berkobar kembali. Itulah yang kita harapkan. Jadi, pada saat penolakan Prabu Wikramawardhana, tentu Pangeran Wirabumi belum sempat memerintahkan angkatan perangnya untuk bergerak. Paling-paling dia baru sempat membaca surat penolakan tersebut. Dan aku sudah minta kepada Prabu Wikramawardhana agar membuat surat penolakan itu yang panjang lebar, supaya Pangeran Wirabumi cukup lama mempelajarinya. jadi sebelum dia siap mengatur pasukannya, kita gempur mereka. Benar. Bagus. Bagus. Aku setuju. Anda jangan bergerak dulu sebelum mendapat isyarat dariku. Ya, baik. Ya, aku dan pasukan orang-orang sakti akan menyerbu dari arah belakang secara tiba-tiba. Di saat mereka panik itulah, Anda mulai menyerbu. Langsung pada jantung kekuatan mereka, yaitu di sebelah utara hutan tarik. Baik, akan aku laksanakan. Sekian dulu, Narapati. Aku akan segera pergi menghubungi para pendekar yang mau bergabung denganku. Terima kasih, Satria. Semoga kita berhasil. Mantili dan Gotawa, Daulat Kakang Daulat Brahma. Kakang Brahma. Prabu Wikramawardhana dan Narapati Raden Gajah sudah setuju dengan usulku. Kalau begitu, kita harus pulang dulu ke Badangkara untuk menghimpun para pendekar. Tidak usah, Kak Arnum. Kenapa? Kita berempat sudah cukup. Rai Mantili terlalu percaya kepada diri sendiri. Kakang Brahma bisa menjelma menjadi 100 orang, yang semuanya memiliki kesaktian yang sama dengan Kakang Brahma yang asli. Lalu Kakang Gotawa sudah menguasai Aji Bayu Bajra, maka dengan mudah bisa menghalau 1000 orang musuh. Nah, Kak Harnum sendiri yang sudah menguasai Aji Saketi tentu bisa mengobrak-abrik pasukan musuh. Dan saya sendiri, bisalah saya menghalau pasukan musuh yang berkekuatan sedang. Nah, beres bukan? Biarlah Kakang Jakalumayung dan Ranggaweni menyebarkan murid-muridnya untuk menghubungi para tokoh yang kita butuhkan bantuan tenaganya. Betul, Kakang Brahma. Sebab nampaknya keadaan di sini amat genting. Setiap saat bisa meletus perang besar. Benar. Dan bila perang meletus lagi, maka akan merupakan perang habis-habisan. Sebab perang penentuan. Apakah Majapahit Timur yang hancur atau Majapahit Barat yang binasa? Baiklah, aku setuju dengan pendapat kalian. Dalam tempo 2 hari aku sudah kembali lagi ke sini bersama Kakang Jakalumayung dan Ranggaweni, beserta sebagian murid-murid mereka. Setelah itu secara bertahap akan berdatangan, susul menyusul para tokoh-tokoh sakti rimba persilatan akan membantu kita. Iya, Kakang. Nah, sekarang juga aku berangkat ke wilayah Kulon. Selamat jalan. Selamat jalan, Kakang Selamat Brahma. jalan, Kakang Brahma. Marilah kita menemui Narapati Raden Gajah. Baik, Kak Arnum. Baik, Kak Arnum. Hei, apa itu? Orang banyak berteriak-teriak di sebelah timur. Kedengarannya seperti teriakan-teriakan pasukan perang. Bahaya. Jangan-jangan perang sudah meletus. Tidak mungkin. Sebab batas ancaman Pangeran Wirabumi belum habis. Mungkin ada sebagian pasukan perang dari kedua belah pihak yang tidak bisa menahan diri. Telah saling serang. Ayo kita lihat. Iya. Iya. Hei, lihat di sana. Di lembah itu peperangan sedang berkobar. Ya, benar dugaanku. Pasukan perang dari kedua belah pihak tidak bisa menahan diri. Sekarang mereka saling tempur. Bukan bala tentara Majapahit Barat. Apakah Harnum? Lihat. Yang bertempur dengan bala tentara Majapahit Timur itu bukan bala tentara Majapahit Barat. Iya, benar. Pakaian seragam mereka bukan seragam pakaian tentara Majapahit Barat. Mereka pasukan asing. Pasukan asing? Iya. Mereka pasti pasukan asing yang datang membantu Majapahit Barat. Pasukan perang dari mana ya? Apakah dari salah satu kerajaan di wilayah Kulon? Lebih baik kita menghubungi Raden Gajah. Iya. Iya. Lihat. Di halaman markas pasukan perang Majapahit Barat. Nampak Narapati Raden Gajah sedang sibuk mengatur barisan. Dia sedang sibuk. Tidak enak kalau kita mengganggu dia. Kita tunggu sampai dia masuk ke dalam markas. Lalu kita datangi. Ya.
dia melihat kedatangan kita. Tuh, dia melambaikan tangan, memanggil kita. Iya, dia menyuruh kita ke sana, menghampiri dia. Ayo, kita dekati. Raden Gajah, Anda nampak sibuk sekali mempersiapkan bala tentara. Apakah kesibukan Raden ini ada hubungannya dengan pecahnya pertempuran di sektor timur? Hah? Apakah Anda bertiga melihat juga? Kami melihatnya. Untuk itulah kami menghubungi Raden di sini. Sebab nampaknya kita kedatangan pasukan asing. Mereka adalah pasukan perang dari kerajaan Tumapel. Tumapel? Anda bertiga mungkin hanya melihat perang berkobar di sektor timur saja. Sebenarnya, pertempuran pecah di dua tempat. Dua tempat? Selain Anda melihat di sektor timur, juga di sektor utara perang telah berkobar. Kalau di sektor timur, yang menyerbu bala tentara Majapahit Timur adalah pasukan perang dari kerajaan Tumapel, maka di sektor utara, pasukan perang dari kerajaan Daha. Kerajaan Daha? Semenjak awal pertikaian antara Prabu Wikramawardhana dengan Pangeran Wirabuni, sebenarnya kedua belah pihak telah meminta bantuan kepada Raja Tumapel dan Raja Daha. Jadi, baik Prabu Wikramawardhana maupun Pangeran Wirabumi sama-sama minta bantuan kepada Raja Kerajaan Tumapel dan Raja Kerajaan Daha. Benar, tapi mereka menolak. Menolak? Sebab baik Raja Tumapel ataupun Raja Daha, kedua-duanya punya hubungan tali persaudaraan yang dekat kepada Prabu Wikramawardhana dan Pangeran Wirabumi. Oh, mereka jadi kagum. Ya, benar. Sebab kesini saudara, kesana juga saudara. Jadi kurang enak begitu. Ya. Tapi sekarang kok mereka menyerbu bala tentara Majapahit Timur? Rupanya pikiran mereka berubah. Entah karena merasa kasihan kepada Prabu Wikramawardhana yang berada di ambang kekalahan, atau juga mereka sudah sadar bahwa yang paling syah dan berhak untuk tetap berdaulat adalah kerajaan Majapahit Barat. Maka sekarang mereka secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Prabu Wikramawardhana. Wah, pasti kerajaan Majapahit Timur akan hancur. Sebab digempur oleh pasukan perang yang besar dan kuat dari dua kerajaan besar. Kerajaan Daha dan kerajaan Tumapel. Benar, pasukan perang Tumapel menjepit dari arah timur. Pasukan perang Daha menjepit dari arah utara. Sedangkan pasukan perang kita sendiri langsung menyerbu ke titik pusat kekuatan, menusuk ke jantung pertahanan pasukan perang Majapahit Timur, yaitu menyerbu ke ibu kota Pamotan. Demikianlah, pada puncaknya, Perang Parekrek pada tahun Saka 1328 yang bertepatan dengan tahun Masehi 1406. Kerajaan Majapahit Timur digempur dari 3 jurusan. Angkatan perang kerajaan Tumapel menyerbu dari arah timur. Angkatan perang kerajaan Daha menyerbu dari arah utara. Dan angkatan perang kerajaan Majapahit Barat menyerbu dari arah barat. Bumi Majapahit bersimbah darah. Darah para putra Majapahit yang saling bunuh antar sesama bangsa sendiri. Sejarah Majapahit telah mencatat lembaran sejarah yang paling hitam, yaitu perang saudara yang amat dahsyat tersebut, Perang Parekrek. Maka pada tahun itu juga, yaitu tahun Masehi 1406, kerajaan Majapahit Timur runtuh, hancur lebur, di bumi hanguskan, bagaikan rata dengan tanah. Habislah sudah
dan musnahlah pula kerajaan Majapahit Timur. Tamatlah riwayat sebuah kerajaan yang pernah berdiri dengan kokoh, yang sanggup menggetarkan hati setiap insan yang cinta perdamaian. Dan usailah sudah perang Parekrek yang menelan korban ribuan jiwa dan menimbulkan kerugian harta benda yang tak terhingga. Paling dahsyat pun aku pernah menyaksikannya. Tapi perang Paregrek ini terlalu mengerikan. Berlipat ganda lebih dahsyat dari perang antara angkatan perang Dewangga dengan angkatan perang kerajaan Kuntala. Tapi yang paling aneh ialah diri kita sendiri. Aneh bagaimana, Rai Mantili? Selama perang Paregrek ini berkobar, sekalipun kita tidak pernah mencabut pedang. Jangankan mencabutnya, menyentuh gagang pedang saja tidak pernah sama sekali. Iya, karena kita memang tidak ikut perang. Meskipun kita berada di medan perang, tapi kita hanya jadi penonton. Kita selalu berada di dekat Narapati Raden Gajah yang menjadi pimpinan tertinggi Angkatan Perang Majapahit Barat. Ah, iya. Raden Gajah kemana? Sebagai pimpinan tertinggi pasukan perang, tentu dia sedang berada di istana, memberi laporan kepada Prabu Wikramawardhana. Sebaiknya kita juga ke istana, sebab tentu Sang Prabu sedikit banyak agak mengkhawatirkan keselamatan kita. Raden Gajah tidak ada di istana. Hah? Kakang Brahma? Raden Gajah memang sudah memberi laporan kepada Prabu Wikramawardhana, tapi terus berangkat lagi, melaksanakan tugas khusus untuk mengejar Pangeran Wirabumi. Mengejar Pangeran Wirabumi? Sebelum pamotan ibu kota kerajaan Majapahit Timur jatuh, Pangeran Wirabumi melarikan diri. Dan Prabu Wikramawardhana memerintahkan kepada Raden Gajah untuk menangkapnya. Kakang Brahma kok tahu? Karena aku menyaksikan semuanya, jalannya perang Parekrek dari awal hingga akhir. Kalau begitu, Kakang tidak pergi ke wilayah Kulon? Ketika aku sedang berdiri di sebuah puncak bukit, bersiap-siap untuk memanggil Raja Wali, aku melihat iring-iringan pasukan perang bergerak dari dua arah. Barisan pasukan perang yang panjang itu datang dari arah Tumapel dan Daha. Maka aku yakin, kerajaan Tumapel dan kerajaan Daha sedang mengerahkan angkatan perangnya. Tapi aku belum tahu, pihak mana yang akan dibantu. Apakah Majapahit Timur, ataukah Majapahit Barat? Untuk itu aku mengurungkan niatku untuk pergi ke wilayah Kulon. Sebab aku berkeyakinan, pihak manapun yang akan dibantu oleh dua kekuatan pasukan perang itu pasti akan menang. Dengan begitu pertikaian antara Majapahit Timur dan Majapahit Barat akan segera berakhir. Perhitungan Kanda tepat. Sebab setelah datangnya serbuan dari Tumapel dan Daha, maka kerajaan Majapahit Timur hancur. Tapi aku lihat, kalian bertiga tidak ikut perang. Tidak boleh. Tidak boleh? Raden Gajah tidak mengizinkan kami terjun ke dalam kancah peperangan. Sebab katanya, kemenangan sudah nampak di depan mata. Jadi para pendekar tidak perlu turun tangan. Raden Gajah benar. Perang Parekrek dapat diselesaikan oleh mereka sendiri. Ya, kita bersyukur. Kita tidak sempat menggerakkan perhimpunan para tokoh terkemuka rimba persilatan. Sebab kalau sampai hal itu terjadi, mau tidak mau kita ikut terlibat di dalam perang saudara itu. Yang secara tidak langsung telah menanam pula bibit permusuhan dengan orang-orang Majapahit. Sekalipun itu Majapahit Timur. Iya, setidaknya kita dapat menghindarkan darah yang tumpah bertambah banyak dengan terjunnya para tokoh rimba persilatan yang sebenarnya tidak tahu menau, bahkan tidak berkepentingan di dalam perang Parekrek. Sebaiknya kita mencari Raden Gajah. Sebab saya khawatir dia terjebak oleh perangkap Pangeran Wirabumi yang pasti membawa juga beberapa orang pengawal. Pasti akan begitu. Sebab baik Raden Gajah ataupun Pangeran Wirabumi pasti sama-sama membawa pasukan pengawal. Jadi sebaiknya kita tidak usah ikut campur. Kita hanya jadi wasit. Iya, Kakang. Iya, Kakang.
Desa yang berada di depan kita ini kosong. Penduduknya belum kembali dari pengungsian. Iya, rakyat semuanya mengungsi, meninggalkan rumah dan harta bendanya dengan ketakutan. Kasihan. Setiap ada perang, mesti rakyat yang menderita. Ya, di mana-mana perang hanyalah menimbulkan penderitaan. Tapi kenapa selalu saja ada perang? Selama jagat masih berputar, damai dan perang akan selalu ada. Habis banyak manusia yang serakah sih. Mending kalau manusia biasa. Tapi ini raja. Kalau raja bertengkar, tentu saja rakyatnya terbawa-bawa. Jadilah semuanya menderita. Kakang Brahma, ada jejak. Hah? Jejak?